Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Colony. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang mencoba bertahan hidup di saat bumi kembali ke zaman es. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dikisahkan di masa depan, penurunan suhu yang sangat ekstrim membuat bumi diselimuti oleh es. Kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Sam yang tengah memperbaiki alat pemancar sinyal. Dari ruang bawah tanah, keluarlah teman dari Sam yang bernama Mason yang membawa seorang pria dari koloni mereka yang tengah sakit. Sesuai peraturan di dalam koloni, siapapun yang sakit dan tak kunjung sembuh harus pergi dari koloni. Hal ini agar yang lainnya tak ikut terinfeksi. Namun, ketika pria yang sakit itu akan mencoba pergi, Mason langsung menembaknya hingga dia tewas. Sam yang melihat hal itu pun langsung merasa marah dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan hal ini kepada pemimpin mereka. Di masa ini, hampir seluruh umat manusia yang bertahan membuat sebuah koloni di ruang bawah tanah. Mereka berkebun, bertani, dan juga berternak di dalam tanah. Koloni-koloni ini tersebar luas ke berbagai tempat. Terkadang, mereka juga saling membantu jika koloni lain mengalami masalah. Kembali ke Sam, ia pun mencoba mencari pemimpin koloninya yang bernama Brick untuk mengabarkan tindakan yang dilakukan oleh Mason. Saat sudah bertemu, Sam menceritakan semua kejadian yang dilakukan oleh Mason dengan membunuh anggota koloni mereka yang sedang sakit. Seharusnya, ia dibiarkan mengembara di tengah salju sesuai peraturan koloni mereka. Mendengar penjelasan dari Sam, Brick pun langsung merasa marah dan berjanji akan memarahi Mason. Tak lama kemudian, salah satu bawahan dari Brick pun mengabari bahwa koloni 7 tak bisa dihubungi. Merasa jika ada sesuatu yang janggal, Brick pun menyuruh bawahannya untuk memberikan pengumuman ke semua orang agar segera berkumpul di ruang rapat. Sementara Sam, ia diperintah oleh Brick untuk mendatangi peternakan kelinci karena ada suatu masalah. Saat tiba di sana, Sam pun merasa terkejut setelah melihat semua anakan kelinci yang telah tewas. Penjaga peternakan kelinci pun mengabarkan bahwa mereka kekurangan asupan gizi. Karena Sam merupakan penanggung jawab dari hewan ternak, ia pun berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Di tempat lain, diperlihatkan Brick yang menemui Mason. Dia langsung memarahi Mason dan mengatakan bahwa seseorang yang sakit harus mengambil keputusannya sendiri. Apabila hal ini terulang lagi, Brick akan memberikan hukuman yang berat kepada Mason termasuk mengeluarkannya dari koloni. Kembali ke Sam, ia pun mendatangi sang pacar yang bernama Kai yang bertugas menjaga persediaan makanan. Sam lalu meminta kepada Kai untuk mengambilkan beberapa makanan berprotein tinggi. Ia akan meracik makanan itu untuk diberikan ke hewan ternak. Menurutnya, hal ini merupakan solusi bagi ternak kelinci mereka. Di ruang rapat,
Semua orang pun sudah berkumpul menjadi satu dan menunggu Brick yang belum juga tiba. Saat Brick sudah hadir, ia pun langsung mengumumkan bahwa saudara koloni 7 mereka tak bisa dihubungi. Ia merasa khawatir dan ingin mengeceknya ke sana, mengingat bahwa koloni 7 pernah membantu mereka dahulu. Brick lalu meminta 2 sukarelawan untuk ikut bersamanya. Sam lalu mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia bersedia untuk ikut pergi. Tak lama dari itu, seorang pria remaja bernama Graydon pun juga mengangkat tangannya bahwa dia juga ikut pergi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita lansia tiba-tiba batuk yang membuat semua orang pun merasa panik. Lansia itu lalu dimasukkan ke tempat karantina sesuai aturan yang mereka buat. Sementara Sam, dia mulai bersiap-siap untuk pergi ke koloni 7 bersama Brick. Sebelum pergi, Brick mengalihkan kepemimpinan koloni kepada Mason hingga dia kembali. Semua orang pun diperintah untuk menuruti perintah dari Mason. Kini, Sam bersama Brick dan juga Graydon pun mulai melakukan perjalanan. Mereka bertiga lalu melewati sebuah perkotaan yang tertutup oleh salju. Brick mengatakan bahwa kota ini dahulunya sangat ramai sekali sebelum bencana ini terjadi. Jika mengingat dahulu, Brick merasa bersedih sebab kini sebagian besar umat manusia telah tewas. Waktu demi waktu pun telah mereka bertiga lalui. Perjalanan mereka sudah setengah jalan dari tempat koloni 7 berada. Saat melewati sebuah jembatan gantung, Brick menyuruh kedua rekannya untuk berhati-hati, sebab jembatan itu yang mulai rapuh. Tak jauh dari sana, Graydon melihat seorang pria yang tewas membeku. Ia pun langsung berniat mendatanginya untuk mengecek keadaannya. Namun, tubuh pria itu sudah sangat dingin yang kemungkinan telah tewas beberapa minggu yang lalu. Di samping itu, Brick juga melihat istri dan juga anak dari pria itu yang juga tewas membeku. Brick pun beranggapan bahwa pria itu telah melakukan bunuh diri karena ada bekas tembakan di kepala istri dan juga anaknya. Kejadian seperti ini adalah hal yang biasa. Sudah banyak orang yang memutuskan untuk melakukan bunuh diri daripada harus hidup di masa seperti ini. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Brick pun mengajak kedua rekannya untuk mencari tempat peristirahatan hingga pagi tiba. Sebab saat malam hari, salju yang turun akan semakin lebat dan suhu pun semakin dingin. Mereka bertiga lalu beristirahat di sebuah helikopter yang sudah tak berfungsi. Saat mereka tengah menghangatkan diri, Sam mencoba bertanya kepada Brick apakah dia sudah memarahi Mason atas tindakannya. Brick pun lalu menganggukkan kepalanya dan menjawab bahwa dia sudah memperingatkan Mason agar tak bertindak sesuka hati. Namun, Sam merasa ragu dan berpikir bahwa Mason akan melakukan tindakan yang sama. Brick pun lalu meyakinkan Sam bahwa semua akan baik-baik saja. Mason seperti itu karena dia yang ingin menjadi pemimpin di koloni. Setelah bercerita panjang lebar, mereka bertiga pun memutuskan untuk tidur bersama. Keesokan paginya,
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sudah tiba di tempat dari koloni 7 berada. Di depan pintu masuk, terlihat darah yang berceceran di tanah. Brick pun langsung merasa khawatir dan berniat mengajak Sam dan juga Graydon untuk turun ke bawah. Sebelum itu, Brick memberikan senjata kepada Sam dan juga Graydon untuk berjaga-jaga. Sesampainya di ruang bawah, mereka bertiga pun langsung menuju ke berbagai ruangan untuk mencari seseorang di sana. Akan tetapi, ruangan itu sangat hening sekali, seakan tak ada siapapun di tempat ini. Dari sebuah ruangan, terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Saat Brick bersama yang lainnya akan memasuki ruangan tersebut, ruangan itu pun terkunci rapat hingga sulit terbuka. Graydon lalu mencokel pintu ruangan itu dan melihat seorang pria di sana. Pria itu sangat ketakutan sekali setelah melihat Brick dan yang lainnya. Brick lalu mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka berniat membantu. Brick juga memberikan makanan dan minuman ke pria itu agar dia merasa tenang. Pria itu pun lalu menjelaskan bahwa koloninya telah diserang oleh sekelompok orang. Semua ini bermula saat mereka mendapatkan pesan dari seseorang di utara yang mengabarkan bahwa mereka berhasil mencairkan es. Beberapa anggota koloni 7 pun lalu dikerahkan ke sana untuk memastikan kebenarannya. Namun, saat kembali pulang untuk memberikan kabar bahagia, sekelompok kanibal malah mengikuti mereka ke tempat ini. Pria itu pun lalu memohon dan menyuruh Brick dan juga rekannya agar kembali pulang sebelum mereka ketahuan oleh para kanibal. Brick yang merasa ragu dengan penjelasan pria itu pun lalu mengajak kedua rekannya untuk berkeliling ke semua ruangan. Tak diduga, saat mereka memasuki tempat pemanas ruangan, mereka pun melihat sekelompok kanibal yang sedang menyantap beberapa orang. Sialnya, pergerakan Sam berhasil didengar oleh salah satu kanibal yang kemudian langsung menyerang mereka. Sam lalu melepaskan tembakan dan membunuh beberapa kanibal itu. Namun, karena jumlah kanibal itu sangatlah banyak, Sam pun merasa kewalahan dan mengajak Brick untuk segera pergi dari sana. Tak diduga, para kanibal lain juga mulai bermunculan dari berbagai arah. Graydon pun harus menjadi korban dari keganasan para kanibal. Brick lalu mengajak Sam untuk segera keluar dari sini. Sekali-kali, mereka berdua bergantian menembak agar para kanibal tak berhasil menangkap mereka. Setibanya di pintu keluar, Brick menatap pemimpin kanibal itu seakan ia menaruh dendam kepadanya. Ia pun lalu menghancurkan anak tangga berharap para kanibal itu tak bisa naik ke atas. Tak berhenti di situ, Brick juga menyalakan dinamit dan meledakkan tempat tersebut. Kini, masalah pun telah usai. Brick berpikir bahwa para kanibal itu sudah terjebak di dalam koloni 7. Mereka berdua pun lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang. Saat hari mulai gelap, Brick mengajak Sam untuk kembali beristirahat di dalam helikopter sebelumnya. Di sana, Sam mencoba bertanya mengapa ada orang yang memilih menjadi kanibal. Brick pun lalu menjawab bahwa dahulunya ia juga pernah di posisi kanibal itu. Sebelum ia membentuk koloni, ia bersama Mason mengungsi di sebuah stadion bersama ribuan orang. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan makanan mulai menipis dan berbagai orang memilih untuk memakan sesama manusia. Dari situlah, Brick memutuskan untuk pergi dan membentuk koloni sendiri.
Keesokan paginya, saat Sam melihat menggunakan teropong, ia pun merasa terkejut setelah melihat sekelompok kanibal yang semakin dekat. Ia bersama Brick pun langsung bergegas pergi dari sana dengan sangat ketakutan. Brick merasa heran bagaimana kanibal itu bisa keluar dari bawah tanah. Saat tiba di sebuah jembatan, Brick mencoba menghancurkan jembatan itu menggunakan dinamit. Hal ini untuk menghambat pengejaran para kanibal. Namun, kondisi cuaca yang sangat dingin membuat sumbu dari dinamit pun mudah mati. Brick lalu mengorbankan dirinya dengan meledakkan dinamit itu bersamanya. Ia juga menitipkan pesan terakhir kepada Sam agar membawa anggota koloni mereka untuk segera pergi. Pada akhirnya, Brick pun harus tewas terkena ledakan dinamit yang ia miliki. Sam lalu bergegas pulang sedangkan para kanibal mencoba mencari jalan lain. Sementara itu, di depan pintu koloni, Mason kembali berulah dengan membunuh kedua orang yang tengah sakit. Kai yang melihat hal itu pun langsung menodongkan pistolnya dan mengatakan kepada Mason bahwa dia telah kelewat batas. Tepat pada saat Kai akan menarik pelatuknya, datanglah Sam dari sebuah arah yang langsung tak sadarkan diri. Kai pun langsung berlari ke arah Sam untuk menolongnya. Namun, Mason malah memukul Kai hingga dia tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Sam mulai tersadar dan ditanya oleh beberapa orang tentang di mana Brick dan juga Graydon. Sam pun menjawab bahwa mereka diserang oleh para kanibal. Sam dengan sangat panik pun lalu mengajak semua orang untuk bergegas pergi. Akan tetapi, Mason malah memborgol tangan dari Sam dan mengatakan bahwa Sam hanya bicara omong kosong. Seorang bocah bernama Rowan pun berhasil mencuri kunci borgol dan memberikannya kepada Sam. Kemudian, Sam langsung mencari Kai untuk mengajaknya pergi. Sebelum itu, Sam memastikan sebuah tempat yang ada di utara yang telah mencair. Saat ia melihat melalui peta satelit, tempat itu memang benar ada. Saat Sam bersama Kai dan beberapa orang mencoba pergi, Mason malah menodongkan senjatanya dan mengatakan bahwa tak ada yang boleh pergi. Sam dianggap sebagai pemecah koloni karena Brick yang telah tewas. Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang yang mencoba untuk masuk. Dari kamera CCTV, terlihat para kanibal yang sudah berada di depan pintu. Kini, barulah Mason percaya dengan ucapan dari Sam. Namun, semua sudah terlambat. Mereka tak akan bisa keluar dan harus menghadapi para kanibal yang ada. Ketika pintu masuk telah terbuka, tak ada satupun kanibal yang muncul. Sam yang merasa curiga pun lalu mendekatkan telinganya ke arah pipa udara dan mendengar langkah kaki di sana. Ia pun lalu berteriak bahwa para kanibal memasuki pipa udara. Benar saja, para kanibal itu pun langsung keluar dari pipa udara di tempat yang berbeda-beda. Pertarungan pun pecah di kedua belah pihak. Karena anggota koloni banyak yang tak bisa memakai senjata, mereka pun harus tewas dibunuh oleh para kanibal. Sam dengan anggota yang tersisa pun lalu bersembunyi di sebuah ruangan untuk memikirkan cara lain. Ia lalu melihat sebuah tangga alternatif yang menuju keluar. Semua anggota koloni yang tersisa lalu diperintah oleh Sam untuk naik ke atas.
Mason yang terluka parah pun lalu menyuruh Sam untuk segera pergi. Ia lalu mengorbankan nyawanya dengan meledakkan tabung gas yang ada di sana. Ia melakukan semua ini untuk menyelamatkan anggota koloni. Meskipun Mason memiliki hati yang cukup jahat, ia masih mau berkorban untuk koloninya. Saat tengah naik ke atas, pemimpin kanibal yang tersisa pun berhasil masuk ke tangga alternatif yang dinaiki oleh Sam. Sam lalu terlibat perkelahian dengan pemimpin kanibal itu. Awalnya, Sam merasa kewalahan karena badannya yang lebih kecil dari kanibal itu. Namun, dengan perjuangan yang cukup keras, Sam berhasil memenggal kepala dari pemimpin kanibal itu. Kini, dia pun berhasil selamat dan mencoba naik ke atas permukaan. Kai yang menunggu Sam pun sempat merasa khawatir karena Sam tak kunjung tiba. Beberapa saat kemudian, Sam akhirnya keluar. Kai yang melihatnya pun langsung merasa senang dan memeluknya. Anggota koloni yang berhasil selamat lalu bertanya kepada Sam tentang kemana mereka akan pergi. Sam lalu menjawab bahwa mereka akan pergi ke tempat di mana salju telah mencair. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.